Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Lemhanas, yang saya hormati para peserta P4N dan P3N. Halo, jumpa lagi dengan Nang TV Mesuji. Kali ini kita bicara tentang Mas Wapres lagi, informasikan tentang Mas Wapres lagi yang sedang memberikan pembekalan kepada pendidikan, persiapan, dan pimpinan nasional P4N Angkatan 68. Kita tonton, kita simak. Hanya sebagian, tetapi ya bisa menjadi inspirasi kita. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Rahayu. Yang saya hormati Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Lemhanas, yang saya hormati para peserta P4N dan P3N. Ini tadi saya kira luar biasa sekali, dua paparan yang disajikan tadi, banyak menyinggung masalah AI, hilirisasi, dan saya dengar ini sudah muter dan menerima pembekalan dari kurang lebih 13 instansi ya Pak Gubernur ya. Saya kira luar biasa. Tapi coba ini Pak, minta wireless mic dong Pak. Kan sudah bertemu dengan menteri-menteri, instansi-instansi terkait. Mungkin ada masukan-masukan Pak, yang lebih detail, yang lebih strategis terkait ini. Mungkin ada beberapa kementerian yang roadmap-nya harus dirubah atau roadmap-nya belum begitu detail. Coba seperti apa? Ini hari ini kita diskusi aja. Monggo, silakan. Ada mic wireless. Siapa? Mari silakan. Siap. Terima kasih izin Bapak Wapres RI. Kami izin memperkenalkan diri. Saya Laksamana Pertama TNI Arif Badrudin, peserta dari P4N. Ya, silakan Pak. Siap. Kami telah menerima banyak arahan dari menteri-menteri kabinet RI dan ada satu saran yang bisa kami usulkan. Yang pertama, kami belajar tentang geopolitik di Lemhanas, Pak. Kami berharap agar kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali memimpin di dunia yang sekarang sedang terpolarisasi dengan memanfaatkan Danantara yang saat ini sudah dibentuk oleh Presiden RI dan nantinya akan menyediakan anggaran yang cukup besar, di mana 20%-nya rencana dari Kepala Danantara akan diinvestasikan di luar negeri. Nah, untuk itu kami menyarankan agar investasinya ini di negara-negara non-blok dalam bentuk teknologi AI. Kebetulan kami S3-nya tentang model pelatihan AI, Pak. Siap. Sehingga kita bisa menyiapkan para generasi muda kita yang merupakan bonus demografi Indonesia, dilatih tentang AI, dilatih tentang fintech. Kemudian mereka membuka industri-industri startup di negara-negara non-blok tersebut dengan memanfaatkan QRIS kita, Pak. Siap. Kami telah melakukan, untuk taskap kami adalah model pelatihan artificial intelligence yang telah kami terapkan di beberapa instansi, terutama di Angkatan Laut, Pak. Dan hasilnya cukup menggembirakan, ada yang menjadi juara nasional, bahkan ada yang menjadi juara dunia di Singapura. Harapan kami, kepemimpinan geopolitik Indonesia ini bisa kembali diraih. Zaman dulu Presiden Soekarno tidak pakai uang bisa menjadi pemimpin non-blok. Kita sekarang memiliki Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden, memiliki Danantara. Saya yakin kita akan kembali menjadi pemimpin non-blok. Demikian, terima kasih. Baik, sudah bertemu langsung dengan CEO Danantara, Bapak-Bapak semua? Belum? Belum. Kapan Pak dijadwalkan ya? Dalam bulan-bulan ini, bulan depan ya mungkin? Oke. Nanti bisa disampaikan langsung ke CEO Danantara terkait itu tadi ya Pak ya. Siap, jelas ini apa? Nah, silakan duduk. Terkait geopolitik. Ini memang ya tantangannya saat ini adalah geopolitik yang nggak menentu, climate change, lalu perang dagang, perang tarif. Jadi ini Bapak Ibu, saya mohon doa untuk Pak Presiden yang saat ini sedang melakukan perjalanan ke luar negeri agar beliau diberikan kesehatan dan kelancaran dalam tugas-tugasnya di luar negeri, karena penting sekali ini beliau menghadiri BRICS, lalu ini kalau nggak salah sedang di Brussels ya, penting sekali. Dan yang namanya hilirisasi itu penting sekali. Kita tidak boleh lagi mengirim barang mentah, kita harus mengejar nilai tambah dari kegiatan-kegiatan downstreaming ini. Kalau enggak, ya kita selamanya akan diremehkan negara-negara lain. Nah, ini kebetulan ada teman-teman dari negara lain juga. Kita benar-benar fokus di situ, fokus di AI, fokus di hilirisasi,
fokus di pengembangan SDM. Di bulan ini Pak Presiden juga akan segera meluncurkan sekolah rakyat, meluncurkan koperasi merah putih. Nah, ini untuk menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Geopolitik, Rusia, Ukraina, Israel, Palestina, Israel, Iran, perubahan iklim. Kemarin juga Jakarta, Bekasi, Tangerang, saya baru pulang dari Tangerang juga banjir. Ini harus ditindaklanjuti juga. Banjir, kekeringan ekstrim. Lalu masalah perang tarif. Ini kita sedang bernegosiasi juga. Disrupsi teknologi, AI, blockchain, kripto. Nah, ini saya harap nanti Bapak Ibu semua lebih aware dengan tantangan-tantangan ini. Jadi fokus kita, fokus Pak Presiden, ini sudah jelas hilirisasi, swasembada energi, swasembada pangan, energi baru terbarukan. Nah, kemarin Pak Presiden baru aja meresmikan juga salah satu fasilitas besar di Karawang, pabrik baterai. Ada juga beberapa bulan lalu pabrik pemurnian logam mulia. Ini juga besar sekali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sering saya paparkan pada waktu saya masih wali kota, kampanye, debat pilpres tentang pentingnya ini bonus demografi. Jadi kesempatan seperti ini tuh hanya datang sekali. Jadi kita harus benar-benar hati-hati menyiapkan SDM terbaik. Itulah tadi kenapa Pak Presiden menyiapkan sekolah rakyat. Selain sekolah rakyat ada juga sekolah Garuda, sekolah unggulan. Ini beliau benar-benar menyiapkan SDM kita. Jadi, kalau di negara-negara lain ada krisis populasi, ada fenomena aging population seperti Jepang, Korsel. Ya, kita harus bersyukur ini kita sedang mendapatkan bonus demografi. Jadi kita mengubah future challenge menjadi future opportunity. Tapi kita harus hati-hati sekali.